Kalau orang mabuk laru itu dia bersemangat untuk hura-hura, untuk bikin senang diri, untuk lupa derita hidup, untuk lupa semua masalah dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan. Karena itu orang yang pusing dan banyak soal suka bilang begini, daripada pikir macam-macam, mari kita minum laru untuk bikin senang-senang. Jadi orang mabuk laru itu cari senang diri, cari untuk lupa soal-soal hidup. Tetapi orang yang penuh Roh Kudus bersemangat untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan dan menyelesaikannya dalam nama Tuhan Yesus. Itu perbedaan besar. Orang mabuk laru itu mau lari dari masalah, tapi orang penuh Roh itu diberi kuasa oleh Allah untuk menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Jadi berdasarkan ini kita bisa periksa kita punya gereja. Apakah dalam persekutuan kita sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai paduan suara, sebagai vokal group, sebagai kaum pemuda, sebagai persekutuan doa, sebagai kaum bapak, sebagai kaum ibu. Apakah kita kumpul ini sekedar senang-senang, lari dari masalah rumah tangga kok? Kalau kita kumpul sekedar untuk senang-senang dalam gereja, lari dari masalah rumah tangga, kita sama persis dengan mabuk laru. Ya, Bapak Mama sudah bilang, dengan yang mabuk laru. Tapi untuk menunjukkan bahwa gereja kita adalah gereja yang dituntun oleh Roh Allah, maka gereja ini harus menjadi tempat kita mendengar firman Tuhan, bersemangat mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup. Itulah gereja. Kalau banyak masalah di luar sana, lalu kita lari ke tinggal masalah, datang tepuk-tepuk tangan di sini, sampai mabuk di sini, itu memang mabuk laru. Tapi kalau kita datang ke sini untuk mencari jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus untuk menyelesaikan soal, itu Roh Allah. Itu satu. Yang kedua, orang yang mabuk laru itu berani bikin onar. Berani berkelahi. Biar orang lain tidak salah juga dia cari macam-macam alasan untuk berkelahi. Dia berani mencuri. Dia berani mengganggu orang anak perempuan di jalanan. Pokoknya orang yang mabuk laru itu berani mengacau. Tetapi orang yang penuh Roh Kudus berani berbuat baik. Dan berani berjuang untuk mewujudkan damai. Menghindari perkelahian, bahkan tidak bersedia berkelahi. Dengan demikian kita juga bisa menguji gereja kita. Apakah dalam gereja kita menjadi orang yang tukang bikin onar? Tiap kali rapat majelis jemaat kita suka usul macam-macam bikin kacau rapat. Kalau begitu kita adalah orang yang mabuk laru. Apakah dalam paduan suara kita latihan baik-baik atau sambil latihan ada yang suka bikin kacau? Nawab nak munu koti matam krofat matasin bar. Orang itu adalah mabuk laru. Jadi kita bisa periksa gereja kita, persekutuan kita sendiri. Kalau gereja kita, persekutuan kita penuh dengan Roh Kudus, maka tidak ada orang yang bikin onar dalam gereja. Yang ada ialah persekutuan yang saling menguatkan, persaudaraan yang saling melayani, keberanian untuk melakukan hal-hal baik bagi orang lain di dalam dan di luar gereja, dalam nama Yesus. Itu tandanya gereja itu dipimpin oleh Roh Allah. Tapi kalau gereja itu punya kolekte banyak, mereka sembunyi. Orang lapar minta makan, mereka bilang kami pungkasu habis. Itu orang apa? Mabuk laru. Iya. Ingat baik-baik itu. Itu hal kedua. Hal ketiga. Orang yang mabuk laru itu suka tonjolkan diri, pamer, omong tinggi, berlagak kaya. Biar dia tidak punya apa-apa, tapi kalau semua mabuk laru, sapi banyak bapak, nanti piamesa. Biar dia tidak ada uang, tapi kalau semua mabuk laru, uang banyak, minum saja. Habis dia sadar dia bangun lari karena duit son ada, jadi utang laru.
Tapi kalau orang penuh roh, orang itu makin rendah hati. Dia tidak suka berlagak. Tapi dengan rendah hati berbagi kebaikan. Dengan rendah hati membangun sikap saling menghormati. Kadang-kadang kalau saya ini besar di lingkungan mabok laru. Sampai sekarang saya punya saudara-saudara banyak yang suka mabuk. Dan saya suka lihat mereka. Kalau mabuk itu biar jalan rata mereka miring kiri kanan. Tapi mau berkelahi, orang tolak jatuh dalam got. Tapi bangun mau berkelahi. Karena dia anggap diri jago, dia gila hormat. Padahal kalau orang penuh roh, orang itu makin rendah hati. Makin berusaha untuk mengembangkan sikap hormat dan saling melayani. Jadi di mana ada saling hormat dan saling melayani, di situ ada roh Allah. Tapi di mana orang ada pertengkaran, ada kesombongan, masing-masing pukul dada bilang ini gereja beta yang bangun, kalau bukan beta ini gereja son jadi yang lain jangan gereja, itu orang mafrarut. Maboklah. Di Gemit ini ada masalah serius dengan Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus tidak apa-apa, tapi kita bikin kacau dia. Ya. Karena begini, kita anggap Tuhan Allah kasih Roh Kudus ini untuk kita pakai sebagai senjata untuk melakukan perkara-perkara yang hebat-hebat. Orang mati bangkit. Orang yang sakit tidak bisa apa-apa tiba-tiba bangun lari. Itu baru Roh Kudus. Perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dalam 1 Korintus disebut karunia-karunia yang luar biasa. Itu kesalahan kita dengan Roh Kudus. Padahal tidak. Roh Kudus itu datang untuk memberi kita kekuatan, daya, keberanian. Untuk mengurusi soal-soal kecil dengan cara terhormat. Untuk mengurus masalah-masalah kecil dengan iman. Dan menyelesaikannya dalam nama Yesus. Saya beri contoh begini. Seorang koster, jemaat datang gereja, makan gula-gula, buang kulit penuh lantai. Separuh itu gula-gula karet tempel di itu bangku-bangku, kursi-kursi. Lalu dia datang basapu. Dia tidak omong dan sapa-sapa. Dia tidak pukul dada bilang saya koster yang hebat. Pekerjaan kecil itu adalah pekerjaan yang dituntun oleh Roh Allah. Ada satu koster. Tiap kali dia membersihkan gereja, dia berdoa begini, Tuhan, biar dong bikin kotor, tapi Tuhan suruh dong datang gereja. Nanti saya bikin bersih lagi. Karena doa koster itu, maka gereja selalu penuh orang. Mereka bikin evaluasi, majelis jemaat bikin evaluasi dan bilang, woi, pendeta pun khotbah hebat. Kita penatua dia akan khotbah hebat, ini dia kok orang rajin gereja. Satu saat koster mati. Koster yang berikut sana berdoa lah, dia kerja dan comel-comel. Orang malas datang gereja. Majelis jemaat bingung, pendeta khotbah masih baik, kita layani baik, maka kenapa orang kurang? Yang kurang satu, kuasa Roh Allah untuk mengerjakan hal-hal kecil dan baik dalam diri Pak Koster. Jadi roh itu tidak datang supaya kita jadi orang hebat semua. Tidak. Tapi supaya kita jadi orang kuat untuk melakukan hal-hal kecil dalam nama Yesus. Jangan tunggu punya mobil tangki baru antar kasih seorang janda yang tidak ada air. Baru bilang ini Roh Kudus. Antara dia 1 ember kecil itu tanda Roh Allah juga. Nah, saya harus jaga diri supaya jangan terlalu panjang. Ibu-ibu dalam rumah tangga. Dia urus suami pun penghasilan sedikit. Dia kasih gaji sedikit. Tapi dia berdoa dalam nama Yesus, dia olah itu makanan dan suami dan anak-anak makan dengan baik. Itu tanda Roh Kudus, bukan tanda mafrarut. Karu-karu bifejan mafrarut kana hanfa.
Jadi jangan mencari Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan besar saja. Mungkin ada diaken yang ngomong bahasa Indonesia tidak lancar, tapi dia rajin sekali mengunjungi orang sakit, orang susah, orang yang bertengkar, dia damaikan, dia doakan. Itu tanda Roh Allah ada di situ. Tapi kalau penatua satu omong segala bahasa, tapi tidak pernah pimpin ibadat rayon, itu roh apa itu? Mau fraru. Yang ketiga, dan ini yang terakhir dalam bahasa Indonesia. Kalau kita baca Kisah Rasul, ini kesalahan kita di gereja Gemit yang ketiga ini. Kita anggap Roh Kudus ini datang supaya kita mampu bicara bahasa sorga sampai semua bingung. Itu tanda kuasa roh. Padahal kalau kita baca Kisah 2, Roh Kudus itu datang untuk bikin kita omong bahasa sederhana untuk orang buta huruf mengerti. Roh Kudus tidak datang ajar kita bahasa sorga buat omong bikin bingung orang, kita yang omong juga bingung karena tidak mengerti. Tapi Roh Kudus itu datang untuk menolong kita bicara bahasa yang kita mengerti dan yang dengar juga mengerti lalu menjawab amin. Amin kok. Hai sami buam bisoba mau tanda pentum nais ini udah panritin hotbah. On me hi panritin hotbah on me. Sinatah nak ondai. Ini bahasa Timur, jadi yang tidak bisa bahasa Timur simpan dalam hati saja seperti Maria. Atau nim nais pan pentum nais nak ondai. Karo hai panritin rabi na taim nen. Mes karo hai panritin ne oban timur at mihin. Kalau kami punya pemberita Injil berkhotbah dalam bahasa Indonesia, kami mendengarkan. Tapi kalau mereka berbicara bahasa Timur, kami mengerti. Nah, yang terakhir itu kuasa roh. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk berbicara begitu rupa sehingga orang tidak hanya mendengarkan, tapi orang mengerti. Amin. Nah, Bapak Ibu yang bilang amin, terpujilah Tuhan.